Selamat datang kembali di channel Kucing Film. Pada kesempatan kali ini Kucing Film akan menceritakan sebuah alur cerita film animasi Jepang, atau sebut saja anime, yang berjudul Prince Mononoke Shima no Naki. Film ini bercerita tentang sebuah pulau yang bernama Pulau Monster. Di sana hiduplah monster-monster baik hati dan ramah. Monster yang ini bernama Naki dan monster yang ini bernama Gunjo. Mereka hidup di Pulau Monster. Sampai pada suatu hari, seorang anak bernama Kotake datang ke pulau tersebut. Tidak usah berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Scene dibuka dengan seorang anak laki-laki yang sedang mendayung ke sebuah gua dan keluar dari gua itu menuju ke sebuah pulau yang bernama Pulau Monster. Anak laki-laki itu ternyata tidak sengaja membawa adiknya yang bernama Kotake. Mereka datang ke Pulau Monster untuk mencari sebuah jamur untuk dijual dan digunakan untuk berobat ibu mereka yang sedang sakit. Betapa bahagianya mereka karena melihat jamur yang melimpah. Namun secara tiba-tiba muncul dua monster yang langsung mengejar mereka. Dengan tergesa-gesa kakak Kotake melarikan diri, tetapi monster itu pun berhasil menghancurkan perahu. Kakak Kotake berenang meninggalkan adiknya. Sementara itu Kotake tertinggal. Monster yang mengetahui hal itu membawa Kotake pulang. Sementara itu, kakak Kotake berhasil diselamatkan oleh warga. Ia menceritakan semuanya pada warga. Kemudian muncul nenek-nenek. Ia berkata Kotake pasti sudah dimakan oleh monster. Lalu para monster sedang berdiskusi tentang Kotake. Terlihat para monster di sana tidak menyukai Naki. Naki mencoba membunuh Kotake, namun ia dilarang oleh ketua di sana karena ingin menggunakan Kotake sebagai sandera jikalau manusia menyerang mereka, dan menyuruh Naki untuk merawat Kotake. Dengan terpaksa Naki pun mau. Kotake memperkenalkan dirinya, dan kemudian Kotake pun menangis. Gunjo mencoba menghibur Kotake dengan memakan sedikit jamur berwarna merah, lalu membuat suara yang besar yang membuat Kotake menjadi senang. Kemudian Gunjo dan Naki sedang membicarakan masa lalunya, karena mereka berdua baru datang di Pulau Monster. Dulu Naki merupakan monster yang cengeng, karena itu ia diberi nama Naki. Kemudian Naki berkata kalau ia tidak akan menangis lagi. Gunjo berjanji jikalau Naki tidak menangis lagi selama 200 tahun, Gunjo tidak akan memanggilnya dengan nama Naki. Lalu dia bermimpi tentang masa lalunya. Saat itu desa mereka diserang oleh manusia dan terlihat ibunya Naki meninggal. Tiba-tiba Gunjo dengan ibunya melihat Naki, lalu mengajak Naki untuk pergi bersama, namun Naki menolak. Tiba-tiba ada anak panah yang mengenai wajah Naki. Gunjo pun turun dan menghampirinya. Dan di saat itu juga pohon di belakang ibunya Gunjo tumbang, dan ibunya berteriak menyuruh mereka berdua pergi. Lalu kemudian Naki membuat sebuah perahu kecil untuk Kotake pulang. Namun hingga beberapa kali melemparnya, Kotake tetap bisa kembali. Hingga akhirnya Naki menendang kapal Kotake dengan sangat keras. Kotake terdampar karena kapalnya rusak. Naki dan Gunjo sadar kalau cuaca sedang tidak bagus. Tiba-tiba para monster laut muncul dan ingin memakan Kotake. Untungnya Naki dan Gunjo datang menyelamatkan Kotake, kemudian membawanya kembali ke pulau. Lalu pada saat makan malam, Gunjo mengambil jamur surga milik Naki. Naki yang kesal kemudian mencoba mengambilnya, namun malah jatuh di depan Kotake. Kotake pun memakannya, padahal jamur tersebut jamur yang langka. Keesokan harinya mereka mencoba mencari jamur surga, dan untungnya Kotake menemukannya. Lalu Kotake memberikan jamur tersebut pada Naki.
Pada malam harinya, Kotake demam dan merindukan ibunya. Gunjo berkata, "Dulu saat monster roh kecil bermigrasi ke sini, mereka mengatakan bahwa jauh di selatan ada monster yang sangat mirip dengan dirinya. Dan Naki menyuruhnya untuk mencari ibunya. Kemungkinan besar ibunya Gunjo masih hidup, tetapi Gunjo tidak mau. Keesokan harinya saat Kotake sudah sembuh, Naki sangat senang. Mereka pun menghabiskan waktu bersama. Pada malam hari, Naki dan Gunjo berniat mengembalikan Kotake kepada ibunya dengan dipandu oleh Gunjo. Gunjo ternyata mempunyai kemampuan menghilang. Jadi Gunjo menjadi pemandu dengan memberitahu kalau tanda ini artinya jalan dan tanda ini artinya berhenti. Akhirnya mereka pun sampai di gerbang. Dengan berat hati, Naki menyuruh Kotake untuk pulang. Naki sangatlah sedih karena untuk pertama kalinya Kotake menyebutkan namanya, yaitu Naki. Lalu Naki pergi meninggalkan Kotake. Ibunya Kotake sangat senang melihat Kotake pulang. Di Pulau Monster, Naki sangat merindukan Kotake. Begitu juga dengan Kotake yang merindukan Naki. Setelah itu, warga desa membuat pagar besar. Gunjo memberitahu Naki kalau manusia dan monster tidak akan pernah hidup bersama. Naki berencana menemui Kotake sambil membawa jamur surga. Gunjo berkata Naki tidak akan bisa hidup di pulau ini, sebab semua monster tidak ada yang menyukai Naki. Dia bisa hidup karena ada Gunjo di sampingnya, tapi Naki tidak mendengarkan kata-kata Gunjo. Naki pun memutuskan untuk pergi menemui Kotake. Padahal warga desa sudah menyewa pemburu monster untuk melindungi desa. Naki pun tiba di desa. Setelah mengetahui ada monster, para pemburu monster pun langsung datang membawa senjata. Naki malah diam saja dan memperkenalkan dirinya. Naki pun dipanah oleh para pemburu monster. Naki pun mencoba kabur, namun dia sudah tidak bisa lari. Dan para pemburu monster sudah semakin dekat. Ternyata Gunjo menyelamatkan Naki dengan cara menghilang. Kemudian membawanya ke dalam gua, lalu mengobatinya. Naki sangatlah menyesal dan sadar dia tidak bisa apa-apa tanpa adanya Gunjo. Padahal Naki hanya ingin memberi jamur kepada Kotake, tetapi malah dianggap sebagai ancaman. Tiba-tiba Gunjo bilang kalau dia ingin pergi sebentar. Lama menunggu Gunjo tidak kunjung kembali, Naki kemudian keluar dan melihat Gunjo sedang duduk sambil memegang jamur berwarna merah dan berkata, "Naki, bagaimanapun saya tidak bisa memaafkan manusia sejak mereka membakar desa kita. Tadinya Gunjo tidak mau, tetapi dia sudah tidak tahan lagi." Gunjo pun memutuskan memakan jamur tersebut. Gunjo langsung menghancurkan desa. Warga yang melihat ada monster besar langsung lari, serta para pemburu monster juga kabur. Para warga terpojok di pinggir tebing, dan datanglah Naki ke tempat tersebut dan memujuk Gunjo. Namun dia tidak mau. Pertarungan pun dimulai antara dua monster. Naki pun kalah, tetapi Naki tidaklah mudah menyerah, berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan manusia. Namun karena efek dari jamurnya sudah habis, Gunjo pun berhasil dikalahkan. Kemudian Naki menyuruh Gunjo untuk kembali ke pulau. Gunjo pun berkata, "Baiklah, kau habiskan hidupmu dengan manusia." Gunjo pun pergi. Para warga kemudian bertepuk tangan pada Naki. Dia pun bermain bersama anak-anak desa hingga melihat gua pulau yang membuatnya kembali ke sana. Sesampainya di pulau, para monster sudah menunggu dan memberinya sebuah surat. Naki langsung berlari secepatnya menuju ke belakang pulau, di mana surat itu berisi, "Naki, jika kau membaca surat ini, itu artinya peranku berjalan lancar.
kau pasti takkan serius melawanku. Jika kau tahu aku hanya akting. Jika kau terus bersamaku, manusia pasti akan mengira kau pasti monster jahat. Karena itu aku pergi, dan ini akan menjadi perjalanan panjang. Aku berencana mencari ibuku. Kau sudah tak apa. Kau sudah berubah semenjak bertemu Kotake. Pasti kau bisa akur dengan para monster dan bersama manusia. Selamat tinggal, aku tidak akan melupakanmu. Naki terus berteriak memanggil Gunjo. Namun yang ada hanya tanda panah yang artinya berhenti. Gunjo benar-benar sudah pergi. Naki mencoba menahan air matanya, namun semakin menahan tangis dia tetap menangis. Tak kuasa menahan rasa bersalahnya. Kini Gunjo sudah jauh dari pulau sambil mendayung perahu dan perlahan menghilang. Saat Naki kembali, Kotake sudah berada di perahu. Naki pun menangis dan memeluk Kotake.